Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Beberapa minggu terakhir kita menyaksikan di media tentang konflik yang terjadi di Sudan antara Sudan Army Force atau SAF dengan Sudan Rapid Force atau SRF yang mengakibatkan ibu kota Khartoum beralih menjadi medan perang antara kedua kubu militer, sehingga memaksa warga asing harus mengevakuasi diri, termasuk warga Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.200 orang lebih, yang terdiri dari mahasiswa, pekerja informal, dan keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum. Bukan saja warga asing, tetapi warga Sudan sendiri harus dengan terpaksa meninggalkan kota mereka dengan semua harta bendanya untuk mencari tempat yang aman. Orang-orang Sudan, meskipun negaranya terkesan miskin, tapi jangan kaget jika melihat mobil-mobil mewah di Sudan seperti Land Cruiser, Range Rover, Mercedes-Benz, BMW, dan Hummer hanya diparkir di depan rumah mereka sepanjang hari seperti mobil biasa di Indonesia. Orang Sudan menganggap bahwa mobil hanya alat transportasi biasa sehingga apapun dan berapapun harga mobilnya itu mereka tidak begitu memperhatikan. Makanya banyak sekali mobil-mobil mewah tapi tidak diperhatikan. Saya yakin bahwa orang-orang Sudan yang kaya itu meninggalkan harta mereka begitu saja di depan rumah mereka demi untuk menyelamatkan diri. Sudan itu merdeka setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, di mana Presiden Soekarno memberikan tempat tersendiri bagi delegasi Sudan yang terpisah dari delegasi Mesir. Setelah delegasi Sudan kembali ke negaranya, mereka pun mengumumkan kemerdekaan Sudan yang ketika itu masih berada di bawah protektor Inggris dan Mesir. Oleh karena itu, masyarakat Sudan dan semua orang-orang Afrika sangat berhutang budi dengan Indonesia karena itu mereka mengenal baik Indonesia. Sudan dan Indonesia sendiri memiliki catatan sejarah yang cukup panjang, di mana seorang ulama Sudan datang ke Indonesia membuka pendidikan di sini, yaitu Syekh Ahmad Surkati, yang keturunannya masih banyak di Jakarta. Bahkan menurut sejarah, Presiden Soekarno banyak berdiskusi dengan Syekh Ahmad Surkati tentang kemerdekaan Indonesia. Sejak sudah merdeka, negara itu diwarnai konflik berkepanjangan dan mengakibatkan perang saudara yang terpanjang di dunia, terutama antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Sudan Utara yang umumnya Arab dan Sudan Selatan yang umumnya ras Afrika tidak pernah akur, selain karena faktor ras juga karena agama dan kebijakan pusat, sehingga keduanya terlibat di dalam perang saudara yang begitu lama, mulai kemerdekaan hingga tahun 2001. Selain konflik Sudan Utara dengan Sudan Selatan, juga terdapat konflik di bagian barat antara pemerintah pusat dengan kelompok pemberontak di Sudan Barat yang dikenal dengan konflik Darfur. Konflik ini bukan saja melibatkan antara pemerintah pusat dengan pemberontak, tetapi juga telah melibatkan masyarakat internasional dan regional, terutama negara-negara tetangga Sudan. Isunya mirip dengan konflik Sudan Selatan, yaitu masalah ras Arab dengan ras Afrika yang keduanya tidak bisa saling menerima dan mengakui. Di Sudan Barat umumnya adalah ras Afrika, tetapi mereka umumnya adalah Muslim, berbeda dengan di Sudan Selatan yang umumnya adalah Kristen. Meskipun demikian, konflik antara pemerintah dengan pemberontak di Sudan Barat sama-sama berdampak sangat serius terhadap kemanusiaan, sehingga pemerintah Sudan dianggap telah melakukan genosida di Darfur. Jika konflik di Sudan selama beberapa tahun terakhir terjadi di luar kota, sehingga tidak begitu berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tapi kali ini perang dalam kota, sehingga betul-betul memberikan dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Bukan saja ekonomi, tetapi juga sosial, semua berantakan, bahkan cenderung menggiring negara itu ke jurang kehancuran sebagaimana yang terjadi di Somalia. Jika selama beberapa tahun pemerintah sudah membangun berbagai jenis infrastruktur yang diambil dari hasil minyak dan emas yang banyak di negara itu, seperti hotel, perkantoran, jembatan, dan gedung-gedung publik, kini semua hancur dibom oleh kedua pasukan yang terlibat dalam perang itu.
Apa yang terjadi di Sudan tentu memberikan pelajaran bagi kita sebagai bangsa Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan ras dan etnis yang seringkali menjadi pemicu konflik dalam satu negara. Sudan dan Indonesia memiliki latar belakang yang sama. Kedua negara memiliki etnis yang berbeda-beda, tetapi agama sama-sama Muslim. Bedanya, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi pegangan bagi semua rakyat Indonesia dan rujukan semua kelompok, sehingga apapun perbedaan yang terjadi antara mereka tidak akan menggiring mereka ke jurang peperangan. Sementara Sudan sejak merdeka tidak pernah berhasil menyusun sebuah konstitusi tetap yang disepakati oleh semua pihak. Bahkan setiap pemerintah yang berkuasa ingin merubah dan membuat konstitusi tersendiri. Akibatnya setiap saat ribut hanya masalah konstitusi. Nah, ini jangan sampai terjadi di negeri kita, bahwa setiap saat kita mengadakan perubahan konstitusi, karena bisa saja menjadi presiden buruk bagi pemerintah setelahnya yang juga ingin mengubah konstitusi sehingga lambat laun konstitusi berubah secara total. Kita bangsa Indonesia patut bersyukur karena dasar-dasar negara kita tetap menjadi pegangan bagi semua rakyat Indonesia. Sehingga apapun perbedaan pandangan dan orientasi politik kita tetap bersatu. Nah, inilah yang perlu kita selalu jaga agar kita tidak terjerumus dalam pertikaian antara kelompok yang dapat memicu kekacauan di antara sesama kita, anak bangsa, sebagaimana yang terjadi di Sudan dan negara-negara Arab dan Afrika lainnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.